Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya kepada adik-adik kader 5 Madrasah Mu'alimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bagaimana kabar kalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah? Senang bisa bertemu meskipun terpaksa dengan perantara media karena situasi besar yang melingkupi kita semuanya di bumi hari ini sedang tidak kondusif untuk bertemu, dan semoga dalam beberapa pekan ke depan kita bisa berkumpul di madrasah, tetapi untuk sementara waktu kita menggunakan perantara media seperti ini, adik-adik sekalian. Dan tampaknya ini untuk perkenalan, kita tidak perlu berpanjang kata karena sebetulnya kita sudah saling mengenal. Alhamdulillah adik-adik sekalian sudah menjalani hari-hari di asrama Umar bin Khattab atau asrama 2 Madrasah Mu'alimin selama 1 tahun, dan alhamdulillah adik-adik tidak perlu pindah asrama karena pertimbangan efisiensi, karena kalau kita pindah itu nanti akan repot, baik repot di adik-adik sekalian, madrasah, serta di dalamnya mengandung resiko berkaitan dengan penularan COVID. Dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tanpa perlu berpanjang kata, saya perlu menyampaikan bahwa dibandingkan tahun lalu, alhamdulillah kita sudah menjalani 1 tahun yang cukup baik, tetapi memang ada perubahan di beberapa formasi kita, khususnya berkaitan dengan wali kelas serta beberapa orang musyrif. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ini di slide, ini foto jajaran musyrif tahun lalu. Alhamdulillah kita setahun yang lalu bersama dengan formasi seperti ini. Adapun yang baru itu ada beberapa perubahan. Untuk pamongnya tetap, semoga adik-adik sekalian tidak bosan bertemu dengan saya. Kemudian yang kedua, di jajaran para musyrif ini untuk kelas 5 Mak 1 tetap bersama Ustadz Azhari Sibghatul Haq. Adapun wali kelasnya adalah Ustadz Muhammad Soleh. Oke, nanti dengan Ustadz Azhari bisa membangun komunikasi karena alhamdulillah sudah 1 tahun kan ya. Oke, kemudian yang kedua untuk kelas 5 Mak 2 ini wali kelasnya adalah Ustadz Aulia Abdan, tetapi musyrifnya belum ada. Insya Allah dalam waktu beberapa hari ini sudah ditentukan karena sebetulnya sudah ujian, tapi tinggal menetapkan formasinya saja. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, untuk kelas 5 IPA 1 musyrifnya juga belum ada, insya Allah segera. Untuk wali kelasnya adalah Ustadz Zulfi Jalal Muhsin. Ini adalah wali kelas yang kemarin menangani kelas 5 IPA 1, tetapi tahun ini tetap 5 IPA 1, tetapi kan karena 5 IPA 1 yang tahun lalu berpindah menjadi kelas 6, maka adik-adik sekalian bertemu dengan beliau di tahun ini. Lalu kemudian untuk kelas 5 IPA 2, ini dia musyrifnya tetap Ustadz Alfi Sahri. Ustadz Alfi Sahri akan membersamai ini wali kelasnya Ustadz Lutfi. Nah ini dia. Kemudian untuk 5 IPA 3 dengan Ustadz Fadel tetap, oke, tapi wali kelasnya adalah Ustadz Saibuddin Hadi. Kemudian yang kelas IPS nanti ada Ustadz Afdol, tetap bersama Ustadz Afdol, akan tetapi wali kelasnya adalah Ustadz Ikhwanuddin. Oke, adik-adik sekalian. Lalu kemudian untuk kelas 5 IPS 2 itu adalah Ustadz Nada Aulia Rahman sebagai musyrifnya, adapun wali kelasnya adalah Ustadz Saifullah Kaboli. Jadi untuk kelas 5 sebetulnya sudah selesai ya, semuanya sudah saya sebutkan dari kelas 5 Mak 1, 5 Mak 2, kemudian 5 IPA 1, 2, 3, serta 5 IPS 1 dan 2. Adapun di asrama kita tetap ada sisipan dari kelas 6, yaitu kelas 6 IPA 1 atau kelas Transcend begitu, yang posisinya nanti di belakang bersama dengan kelas 5 IPA 1. Akan tetapi karena musyrif sebelumnya sebagaimana musyrif-musyrif yang tadi mengundurkan diri untuk melanjutkan perjalanan, untuk melanjutkan aktivitasnya di tempat lain, maka kemudian ini belum ditetapkan siapa musyrifnya.
Adapun wali kelasnya adalah Ustadz Muhammad Safruddin. Ini kebetulan fotonya belum ada adik sekalian. Nah, dan dari semua muslim tersebut alhamdulillah semuanya alumni, sehingga kenal karakteristik dari dari madrasah, karakteristik asrama, dan insya Allah menjadi kenal lah kurang lebih kegundahan, kegelisahan, kesedihan adik sekalian. Mereka paham karena mereka pernah menjadi santri mu'alimin dan pernah menjalani hidup di asrama, sehingga insya Allah tidak ada masalah. Nanti tinggal membangun komunikasi. Dan adik sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya perlu mengingatkan adik sekalian sebagai muslim untuk merawat beberapa hal. Meskipun tidak berada di asrama, meskipun ini termasuk program asrama, tetapi sebetulnya ini adalah kebutuhan dasar kalian. Tentu yang pertama adalah pastikan bahwa kalian menjaga sholat 5 waktu kalian, khususnya dengan berjamaah adik sekalian. Tolong itu diperhatikan dengan serius. Kalau kalian menjaga sholat kalian, insya Allah akan menjaga urusan kalian. Kemudian yang kedua, tetap mengaji, meskipun sekedar 1 halaman 1 hari, atau kalau lebih bagus, misalkan 1 halaman setiap kali selesai sholat, itu akan banyak berdampak terhadap kejiwaan kalian, terhadap pikiran dan hati kalian. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian tetap belajar, meskipun belajarnya tidak harus formal. Bisa dengan membaca buku, bisa dengan membaca novel yang bermutu, bisa membaca komik-komik yang mendidik, begitu. Tapi kalau nanti pas pelajaran, jangan lupa waktunya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, karena apa yang akan kalian pelajari itu nanti akan berguna, meskipun tidak semuanya, tetapi semakin banyak yang kalian pelajari, akan semakin banyak yang akan berguna bagi kalian. Lalu kemudian adik sekalian, kaitan dengan HP, tolong diperhatikan, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu bersama HP. Sekedar untuk bermedia sosial sekali 2 kali tidak masalah, tapi kalau dia sudah mulai mengganggu kalian, sudah membuat kalian kecanduan, berarti ada masalah. Maka tolong perhatikan gadget kalian. Kemampuan berbahasa orang bermedsos itu biasanya berkurang. Lalu kemudian yang terlalu banyak melihat visual di media sosial itu biasanya imajinasinya menjadi terbatas, begitu. Terus kemudian termasuk kalau nanti gadgetnya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa, untuk akan sangat disayangkan. Lalu kemudian dari sekalian, jangan lupa, mumpung kalian bersama orang tua kalian, tolong manfaatkan kesempatan tersebut untuk membantu orang tua kalian, untuk melayani orang tua kalian, karena nanti kalau kalian sudah sampai di asrama, berarti paling tidak 1 semester, khususnya yang jauh ya, itu tidak bisa pulang karena harus menjalani hidup di asrama. Maka manfaatkanlah hari-hari bersama orang tua ini untuk berbakti kepada orang tua. Silahkan yang di pagi hari bisa membantu mencuci, syukur bisa membuatkan minum, bisa membantu menyiapkan makan bapak ibunya. Lalu kemudian kalau nanti orang tua bekerja, adik-adik sekalian bisa menjaga rumah, membersihkan rumah, beraktivitas yang baik. Kalau orang tuanya beraktivitas di rumah, adik-adik sekalian bisa menjadi teman berbincang. Berceritalah kepada bapak kalian, berceritalah kepada ibu kalian, dan dengarkan cerita-cerita mereka. Pasti mereka akan menitipkan harapan-harapan mereka kepada kalian. Dan di malam hari kalian bisa bercengkrama dengan orang tua. Tapi intinya, manfaatkanlah waktu bersama orang tua ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum saya tutup adik sekalian, saya perlu ingatkan bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, mau di asrama ataupun tidak di asrama, mau di rumah ataupun nanti di sekolah, tetaplah berbuat baik, menjaga jaga betul kebiasaan baiknya, jangan sampai hilang karena perubahan situasi, karena sebetulnya kita itu hanyalah kumpulan-kumpulan kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita baik, maka hidup kita akan baik. Tapi kalau kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu jelek, maka kita pasti akan menjalani satu kehidupan yang kurang menggembirakan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pengingat, semoga menjadi pahala bagi kami. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.